Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah materi terakhir pada mata kuliah akuntansi manajemen bisnis Islam. Pertama, kita perlu mendefinisikan dulu apa itu balance scorecard. Jadi balance scorecard itu berusaha menerjemahkan framework yang digunakan untuk menerjemahkan misi dan strategi organisasi atau perusahaan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih operasional dan ukuran kinerja yang lebih terukur. Ada 4 macam perspektif dalam balance scorecard: finansial, customer, internal business process, learning, and growth. Meskipun ada lagi yang menambahkan di buku yang lain, environmental. Tapi kita bahas 4 ini. Katakanlah financial perspektif. Katakanlah perusahaan ingin meningkatkan profit sebesar 10% tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Itu financial perspektif. Kalau sudah ditetapkan tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba 10%, maka yang kedua yang harus dipikir adalah customer perspektif. Customer dan pasar mana segmen pasar mana yang harus disasar oleh perusahaan untuk meningkatkan laba sebesar 10%. Kemudian bisnis proses internal apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menaikkan nilai mereka di mata customer sehingga mereka tertarik untuk membeli lebih banyak, sehingga tadi meningkatkan laba perusahaan lebih banyak. Bisnis proses bisa berupa proses produksinya. Ada hal baru apa yang dilakukan pada proses produksi, atau proses sebelum produksi yang kita kenal dengan research and development, lead-bank, penelitian dan pengembangan, atau pasca produksi yaitu post purchase, layanan purna jual. Kemudian kita perlu juga mengetahui kapabilitas perusahaan, kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung terjadinya dilakukannya proses bisnis internal. Jadi ini adalah strategi translation. Strategi translation berarti berupaya mengimplementasikan strategi yang dimiliki oleh perusahaan untuk tujuan meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Hal ini termasuk juga dalam hal pemilihan customer, segmentasi pasar, produk, dan juga proses bisnis internal yang dimiliki oleh perusahaan. Menerjemahkan strategi perusahaan berarti merinci objektif, tujuan yang dimiliki oleh perusahaan, ukuran-ukuran atau ukuran kinerjanya, kemudian target, dan terakhir adalah inisiatif. Katakanlah perusahaan memiliki objektif meningkatkan revenue dari produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berarti tolok ukurnya adalah persentase dari persentase pendapatan yang dihasilkan dari produk yang baru. Targetnya katakanlah 20% dari total revenue, penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan itu didapatkan dari produk yang baru. Inisiatifnya berarti action yang harus dilakukan untuk merealisasikan target. Entah memilih customer yang lebih profitable, menyasar customer yang lebih profitable tadi, atau melakukan promosi segala macam, itu adalah inisiatif. Jadi di sini terlihat bahwasanya visi dan strategi perusahaan itu diterjemahkan ke dalam 4 macam perspektif. Dan kemudian tiap-tiap perspektif itu diterjemahkan lagi ke dalam 4 hal, yaitu tujuan, ukuran atau indikator, target, dan terakhir adalah inisiatif. Contohnya nanti lebih detail akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini adalah kerangka framework balance scorecard ya, generasi awal. Pertama, kerangka finansial, jadi bagaimana menyenangkan hati para pemegang saham, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyenangkan hati pemegang saham, tentunya meningkatkan laba. Ini dirinci nanti tujuan, indikator, target, dan inisiatifnya. Kemudian bagaimana mereka melayani customer, dan juga bagaimana mereka internal bisnis, bagaimana mereka melayani customer, dan ujung-ujungnya nanti juga akan membuat senang pemilik saham karena labanya meningkat dengan cara melayani customer dengan baik. Dan terakhir adalah learning and growth,
yaitu berupaya membahas tentang kemampuan-kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk melayani customer, untuk bagaimana bisa mendukung terjadinya proses bisnis internal perusahaan. Ini adalah kadang balance scorecard itu digunakan untuk mengatur terkait KPI. KPI itu kan di sini bisa juga diartikan dengan target. Jadi mission, vision, strategi diturunkan dalam berbagai macam objektif. Objektif diturunkan lagi menjadi beberapa measures tadi, indikator. Indikator kemudian dikeluarkan KPI, dan KPI nanti menentukan action. Jadi indikator kinerja yang digunakan pada balance scorecard itu harus diisi oleh beberapa macam. Ada yang indikator bersifat lead, yaitu performance driver. Dia mengukur kinerja yang di masa yang akan datang. Ada indikator yang sifatnya lag, dia mengukur kinerja yang sifatnya masa lampau, biasanya ini profitabilitas. Ada indikator yang objektif, ini biasanya dalam bentuk angka-angka. Ada indikator yang sifatnya subjektif, ini biasanya misal contohnya adalah skill yang dimiliki oleh karyawan, oleh employee, itu sifatnya subjektif. Ada indikator yang sifatnya finansial, ada yang non-finansial, dan ada indikator yang sifatnya eksternal, dan indikator yang sifatnya internal. Eksternal kaitannya berarti dengan customer dan shareholder. Adapun internal kaitannya dengan proses bisnis perusahaan dan juga development. Jadi menghubungkan menghubungkan kinerja dari testable strategy. Testable strategy itu maksudnya adalah bahwasanya balance scorecard tersebut adalah strategi yang bisa diuji. Bisa diuji dalam artian pertama, dia memiliki sebab akibat. Ini contohnya adalah, jadi ketika perusahaan bisa memberikan pelatihan yang berkualitas bagi para engineer-nya, bagi para insinyurnya, bagi para desainernya, bagi desainer produk, maka dengan pelatihan yang bagus, maka dari training tersebut akan mengakibatkan para desainernya bisa meredesain produk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini adalah sebab, ini akibat. Karena perusahaan bisa meredesain produk, maka dia bisa mereduksi unit yang cacat. Karena bisa mereduksi unit yang cacat, maka akibatnya perusahaan bisa meningkatkan kepuasan customer. Berakibat juga pada meningkatnya market share perusahaan. Dan berakibat pada meningkatnya penjualan, dan terakhir berakibat juga pada meningkatnya profitabilitas. Jadi tiap ini ada cause and effect, ada sebab akibat. Dan ini disebut juga dengan linking objective to overall goal. Jadi mulai dari sini sampai sini overall goal-nya ini bisa disambungkan dengan yang namanya balance scorecard. Double loop feedback. Jadi balance scorecard tersebut dia merinci strategi perusahaan dibagi dalam berbagai macam perspektif, tujuan, indikator, target, dan inisiatif. Kalau misal ternyata target yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai, maka ada dua kemungkinan kesalahan. Pertama adalah implementation problem. Masalah dari implementasi. Kalau kemudian perusahaan melihat adanya masalah pada implementasi, kemudian dia berupaya melakukan perbaikan dari sisi implementasi, maka itu disebut dengan single loop feedback. Tapi kalau seandainya sudah dilakukan perbaikan pada implementasi dan ternyata target yang sudah ditetapkan tidak juga tercapai, maka bisa jadi yang salah adalah strateginya, invalid strategy. Dan itu disebut dengan double loop feedback. Jadi perusahaan akan melakukan koreksi pertama dari sisi implementasi dan juga koreksi terhadap
sisi target. Oh, mungkin target 5% tidak tercapai, apakah targetnya terlalu tinggi? Apakah targetnya terlalu tinggi karena pada saat itu asumsinya pertumbuhan ekonominya 5%, dan ternyata sekarang pertumbuhan ekonominya hanya 2-3%. Oh, berarti itu harus dikaji kembali. Itu disebut dengan double loop feedback. Ini kita akan merinci terkait masing-masing perspektif. Pertama adalah perspektif keuangan, biasanya terbagi menjadi 3 macam objektif. Jadi 3 macam tujuan dari perspektif keuangan. Pertama adalah meningkatkan revenue, mereduksi biaya, dan memaksimalkan penggunaan aset. Contoh di sini perusahaan ingin dari sisi revenue growth, perusahaan ingin meningkatkan jumlah produk yang baru. Maka ukurannya adalah persentase pendapatan yang dihasilkan dari produk yang baru. Ini baru 2. Targetnya bagaimana? Katakanlah 20% dari total revenue itu berasal dari produk yang baru. Inisiatifnya apa? Inisiatifnya meningkatkan produksi segala macam. Kemudian objektif yang kedua adalah menciptakan aplikasi yang baru. Aplikasi yang baru. Katakanlah ini perusahaan teknologi, dia menciptakan aplikasi yang baru, sehingga measures-nya adalah persentase pendapatan dari aplikasi yang baru. Mengembangkan customer atau pasar yang baru, sehingga ukurannya adalah persentase yang didapatkan perusahaan, persentase penghasilan yang didapatkan perusahaan dari sumber pendapatan yang baru, customer dan pasar yang baru. Yang terakhir adalah mengadopsi strategi pricing yang baru, sehingga ukurannya, indikatornya adalah profitabilitas dari produk atau customer yang baru. Kemudian mereduksi cost, mereduksi unit product cost, ya measure-nya unit product cost. Mereduksi unit customer cost, kalau itu bidang jasa. Mereduksi channel distribusi. Dan terakhir adalah utilisasi aset, penggunaan aset, yaitu bagaimana meningkatkan penggunaan aset. Indikatornya 2, ROI dan economic value added. Bagaimana dengan customer perspektif? Jadi customer perspektif, adapun customer perspektif adalah kita akan menetapkan objektif dan measures-nya, indikatornya. Jadi perusahaan berupaya memberikan yang namanya customer value. Customer value itu adalah selisih dari apa yang perusahaan keluarkan, apa yang customer keluarkan dengan apa yang customer berikan, antara customer realization dan customer sacrifice. Dan juga adalah delivery reliability. Apa itu? Kita bahas lebih detail di sini. Pertama, tujuan perusahaan adalah meningkatkan market share. Maka tolok ukurnya adalah market share dari persentase pangsa pasar dari perusahaan. Meningkatkan customer retention, meningkatkan jumlah customer yang datang kembali ke perusahaan untuk membeli produk. Maka ukurannya, indikatornya adalah persentase pertumbuhan dari customer yang ada sekarang. Jadi persentase pendapatan yang berasal dari customer yang existing, yang ada. Percentage of repeat customer. Dan ketiga adalah increase customer acquisition. Berarti ini adalah ukurannya adalah customer yang baru. Increase customer satisfaction, mengukurnya dengan cara rating dari customer survey. Meningkatkan profitabilitas customer, ukurannya adalah profitabilitas customer. Karena biasanya customer terdiri dari berbagai macam segmen. Biasanya perusahaan menyasar beberapa segmen customer tertentu, dan dari beberapa segmen tertentu profitabilitasnya pasti berbeda-beda. Ada yang memiliki profitabilitas tinggi, customer memiliki profitabilitas tinggi, ada yang customer yang profitabilitasnya rendah. Memberikan performance value, pertama menurunkan harga, ya ukurannya berarti harga. Post purchase cost. Product functionality, meningkatkan fungsionalitas produk, maka tolok ukurnya adalah rating dari survei yang dilakukan pada customer. Meningkatkan kualitas produk,
tolak ukurnya adalah percentage of return. Jadi seberapa banyak retur yang terjadi. Kemudian meningkatkan reliabilitas pengiriman. Berarti on time ukurannya adalah tingkat persentase pengiriman yang on time. Meningkatkan image produk dan reputasi. Sama dengan yang functionality, tolak ukurnya adalah rating dari survei kepada customer. Proses perspektif, jadi proses perspektif ini kaitannya dengan innovation process, operation process, post sales. Innovation ini adalah sebelum produksi, operation kaitannya dengan proses produksi, post sales kaitannya dengan pasca produksi. Innovation meningkatkan jumlah produk yang baru. Ini tolak ukurnya berarti rencana mengeluarkan produk yang baru dengan realisasi jumlah produk baru yang sudah dikeluarkan. Meningkatkan proprietary product, maksudnya produk yang dihasilkan dengan brand perusahaan sendiri. Ya, produk yang dihasilkan oleh brand perusahaan sendiri. Jadi, tolak ukurnya adalah persentase penghasilan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Kadang perusahaan itu dia menerima produk dari rekanan, sehingga itu dijual di dalam perusahaan. Tapi produknya bukan dia yang memproduksi, tapi dari rekanan, dari partner bisnis. Kemudian menurunkan waktu pengembangan produk yang baru. Time to market, ini maksudnya dari segi ide, produksi, sampai dengan penjualan. Operasi bagaimana meningkatkan kualitas proses. Tolak ukurnya adalah quality cost yang menurun, output yields. Bahwasanya kalau misal inputnya itu 10 kilo, outputnya 5 kilo, ini adalah bagaimana memperbesar output dengan input yang sama. Persentase unit yang cacat, itu adalah indikator dari meningkatkan proses kualitas. Kemudian meningkatkan efisiensi proses, unit cost trend, jadi membuat tren unit cost-nya turun dari waktu ke waktu. Output dibagi input, ini hampir sama dengan output yields. Bagaimana juga menurunkan proses time, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Cycle time dan velocity. Cycle time ini adalah berapa banyak yang diproduksi oleh berapa waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit, katakanlah 10 menit produksi, 10 menit produksi per unit. Jadi per unit diproduksi dalam jangka waktu 10 menit. Nah, velocity ini berarti kecepatannya, ini kebalikannya. Berarti kalau 10 menit per produk, berarti velocity-nya adalah dalam 1 jam. Berarti perusahaan bisa memproduksi 6 produk dalam waktu 1 jam. Post sales service ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan. First pass sales ini maksudnya bagaimana customer yang melakukan komplain itu komplainnya bisa diselesaikan hanya dalam sekali saja dia melakukan komplain. Itu first pass. Kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan. Kaitannya juga dengan cost trend. Ini sama dengan ini. Output dan input. Juga dengan service time. Juga ini kaitannya dengan cycle time. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan service yang diberikan kepada customer. Ini adalah kaitannya dengan cycle time tadi. Katakanlah ini adalah ini adalah standard cost 1.600.000. Ini total cost yang dibutuhkan 400.000. Jadi standard cost-nya adalah $4 per menit. Kemudian cycle time-nya adalah 60 menit dibagi 10 unit. Maka cycle time, waktu siklus yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk itu adalah 6 menit per unit.
6 menit per unit. Ini adalah cycle time. Adapun 10 unit ini adalah velocity, kecepatan. Berarti dalam waktu 1 jam, dalam waktu 10 menit, dalam waktu 1 jam 60 menit, perusahaan bisa memproduksi sebanyak 10 unit. Ini adalah actual conversion cost, berarti ini $4, dari ini dikali 6. Berarti actual conversion cost-nya adalah $24 per unit. Theoreticalnya, secara teori perusahaan membutuhkan waktu cycle time adalah 5 menit, tapi aktualnya adalah 6 menit. Sehingga secara teoreticalnya adalah $20 per unit, sedangkan aktualnya adalah 24. Berarti di sini perusahaan mengalami yang namanya inefisiensi. Learning and growth perspective. Jadi ini kaitannya mengukur pencapaian kemampuan, mengukur kapabilitas, kemampuan yang dimiliki oleh employee perusahaan dalam mendukung internal business process. Jadi ada 3 macam, employee capabilities, motivation, empowerment, dan information system capabilities. Pertama adalah perusahaan memiliki tujuan meningkatkan kemampuan employee. Ukurannya adalah satisfaction employee, kepuasan dari employee, turnover, apakah perusahaan sering mengalami employee yang gonta-ganti, keluar masuk dengan mudah. Kalau semakin kecil turnover-nya, capabilities-nya meningkat, karena dia semakin lama di perusahaan, semakin tahu kultur perusahaan. Kemudian bagaimana juga employee productivity juga menjadi ukuran dari employee capability, yaitu ukurannya adalah revenue per employee. Hours of training, semakin banyak jam pelatihan yang dialami oleh pekerja, yang diberikan kepada pekerja, semakin pekerja tersebut memiliki kemampuan. Kemudian seberapa banyak pekerja mampu mengcover job-job yang sifatnya strategis. Kemudian meningkatkan motivasi karyawan, suggestion per employee. Jadi kalau ada saran yang diberikan oleh karyawan, berarti menunjukkan adanya keterlibatan, adanya involvement, adanya partisipasi dari employee terhadap proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Kemudian meningkatkan information system capabilities, tolak ukurnya adalah kemampuan perusahaan memberikan feedback dalam waktu real time. Kemudian percentage dari employee yang berhadapan dengan customer yang memiliki akses terhadap fasilitas online. Nah, ini mungkin karena buku ini dibuat tahun 2007, di mana tahun tersebut belum terlalu banyak sosial media atau apa. Jadi online access itu menjadi barang yang langka, agak tidak terlalu banyak dimiliki. Sehingga kalau memiliki karyawannya memiliki online access, berarti dia dianggap memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki online access. Ini adalah salah satu contoh penerapan balance scorecard. Jadi perusahaan pertama dia berupaya meningkatkan kemampuan dan skill yang dimiliki oleh perusahaan. Berupaya juga meningkatkan pemberian konten atau karena ini perusahaan penyedia layanan network, jaringan apa? Mobile network, 4G segala macam, jaringan internet mungkin seperti itu. Jadi ini adalah organizational capacity, jadi mengembangkan improve pada knowledge dan skill, meningkatkan supply terhadap service yang diberikan, jaringannya, kemudian meningkatkan teknologi. Ini adalah tolak ukurnya.
rencana pengembangan employee, ini kaitannya dengan improve knowledge skill. Teknologi training index, kaitannya dengan improve technology. Dan information efficiency index, kaitannya dengan ini. Kemudian dari ini diharapkan bisa memperbaiki internal proses yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya pengetahuan yang meningkat, jaringan yang bertambah, teknologi yang semakin bagus, perusahaan bisa menawarkan produk yang lebih banyak. Perusahaan bisa meningkatkan pelayanan informasi terhadap customer. Dan perusahaan bisa memberikan banyak kemudahan penggunaan bagi customer. Sehingga berakibat pada customer menjadi semakin paham terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan. Customer bisa jadi memiliki persepsi yang semakin baik terhadap perusahaan. Dan terakhir, customer memiliki pengalaman yang baik dalam menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dan itu semua akan berakibat pada terakhir finansial, meningkatkan revenue yang dimiliki oleh perusahaan, profitabilitas perusahaan. Ini juga diterapkan terhadap, kalau tadi ini adalah sektor finansial, sektor yang sifatnya profit oriented. Kalau ini adalah not for profit oriented, ini adalah Barbados. Ini adalah suatu negara bagian, kalau tidak salah, yang ada di Amerika Selatan. Di sana dia menerapkan strategi MAP yang tentunya sudah banyak mengalami modifikasi. Dia memiliki development, ada goal and process, ada market, dan terakhir result for the county. Resultnya bukan hanya dalam bentuk keuangan, karena ini kaitannya balance scorecard untuk negara bagian, untuk negara, bukan untuk perusahaan. Jadi ujung-ujungnya overall goal-nya, jadi tujuan keseluruhannya adalah bukan hanya untuk pencapaian keuangan, tapi banyak hal. Nah, ini adalah contoh strategi map balance scorecard untuk Universitas Airlangga. Nah, ini juga ada modifikasi. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Bagaimana kampus memiliki keuangan yang cukup sehingga bisa memiliki kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan memiliki kemandirian pengelolaan keuangan, maka kampus universitas bisa beranjak pada tahap yang di atasnya, yaitu perspektif learning and growth, pertumbuhan dan pengembangan, bagaimana meningkatkan human capital-nya, bagaimana meningkatkan kemampuan dosennya, bagaimana meningkatkan ICT, learning online platform, bagaimana meningkatkan budaya organisasi. Kalau sumber daya manusianya sudah mumpuni, sumber daya teknologinya sudah mumpuni, dan juga budaya organisasinya juga mendukung, maka kemungkinan itu bisa mendukung proses bisnis internal perusahaan. Dari segi 3P, bisa meningkatkan proses pengajaran, kualitas input, kualitas kurikulum, kualitas belajar mengajar, fasilitas, bisa juga proses dalam hal penelitian, kualitas agenda riset, kuantitas key scientist, publikasi riset, dan lain-lain. Bisa juga dalam hal pengabdian pada masyarakat. Dan terakhir adalah meningkatkan ini tambahan fee on revenue, keberadaan strategic business unit, manajemen yang profesional, manajemen alumni, dan pengelolaan dana abadi, endowment fund, sebagaimana universitas-universitas luar negeri, mereka semuanya memiliki dana abadi. Dan kalau proses bisnis ini sudah dikerjakan dengan benar, 3P ini dikerjakan plus ini dikerjakan dengan baik, maka berujung terhadap pemangku kepentingan yang terpuaskan atas kinerja yang dimiliki oleh universitas. Pemangku kepentingan terdiri dari banyak hal, bisa jadi alumni, bisa juga pengguna selaku employer, pemberi kerja dari nanti para calon lulusan dari universitas,
Begitu juga bagi lembaga riset, bagi masyarakat, dan juga bisnis bagi pengembangan universitas itu sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.